Dah mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun Anda berada, para YouTube dari channel ZT. Sore ini kita pada pukul 17 menjelang malam kita akan bincang-bincang tentang kemerdekaan kita, hari kemerdekaan kita yang akan jatuh pada besok hari. Bincang-bincang ini adalah tentang makna merdeka. Sudahkah kita merdeka? Lalu apa indikator kita sudah merdeka? Di dalam bisnis ada yang dinamakan dengan kemerdekaan finansial. Seseorang merasa bebas untuk menggunakan uangnya, mau beli apa saja, mau membayar apa saja. Itu yang dimaksud dengan merdeka dalam bisnis. Seseorang yang sudah merdeka dalam finansial, maka dia tidak ada hambatan untuk melakukan apa saja yang berhubungan dengan uangnya. Nah, pada masa 17 Agustus ini kita juga perlu membincangkan bagaimana kita supaya merdeka dari segi finansial. Banyak orang yang tersiksa ataupun mungkin kurang percaya diri jika belum merdeka dari segi finansial. Dari bahasa tubuhnya saja kita sudah tahu. Seseorang yang sakunya tebal, artinya punya uang banyak, dari segi cara jalannya pun kita sudah tahu. Kalau dia jalannya melihat langit, kemudian tatapannya kosong, langkahnya pun lunglai satu-satu, dan wajahnya pun pucat, pasti ini orang belum merdeka secara finansial. Pasti sakunya bermasalah. Oleh karena itu, ciri-ciri lain misalnya, seseorang yang tidak punya kemerdekaan finansial, ketika masuk restoran ragu-ragu, duduk di sudut-sudut, melihat menu, mencari menu yang murah-murah. Nah, berbeda dengan orang yang sudah merdeka finansial, langkah kakinya saja tegap, pasti. Dia masuk ke restoran itu pun dia tidak ada keraguan. Pergi ke mall dia tidak ada keraguan. Apakah membawa keluarganya atau membawa teman-temannya. Suaranya pun lantang. Berbeda dengan orang yang tidak merdeka secara finansial. Masuk mall saja mungkin dia takut dan ragu-ragu. Apalagi ketika melihat menu dan daftar menunya itu harganya saja, misalnya dia duduk di restoran satu porsi itu sampai 70.000, maka dia akan mikir 10 kali. 70.000 kalau kita makan pecel lele hanya 15.000, bisa kita makan 7 kali. Nah ini, maka kemerdekaan finansial ini perlu kita kaji. Banyak mana orang yang merdeka finansial dengan yang belum merdeka. Data statistik kita di kantor ZT menunjukkan bahwa itu hampir 80% masih belum merdeka secara finansial. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan ini supaya mereka merdeka dari segi finansial. Sebab orang yang merdeka secara finansial maka akan lahir pemikiran-pemikiran yang cerdas dan juga akan bisa menambah pergaulan yang banyak dan juga bisa menolong sesama. Oleh karena itu, kemerdekaan finansial ini perlu kita wujudkan. Bagaimana caranya? Tentu kita harus memilih jalan dengan jadi pengusaha. Pengusaha yang kerja keras dan juga fokus, maka dia akan
pada saatnya nanti akan menjadi orang yang merdeka secara finansial. Banyak memang dari statistik kita itu yang ingin jadi pengusaha, tetapi berbeda keinginan dengan kenyataan yang dia lakukan. Saya ingin jadi pengusaha, Pak, ingin bebas waktu, ingin bebas finansial, tetapi ketika ada informasi pelamaran jadi PNS atau menjadi karyawan, malah dia yang paling banyak untuk mendaftar. Itu berarti secara garis pilihan itu belum penuh mentalnya untuk menjadi pengusaha. Nah, oleh karena itu syarat-syarat jadi pengusaha itu, pertama, dia harus betul-betul punya komitmen, yaitu bahwa lumpur akan bisa jadi emas. Ini pikiran dia dulu. Lumpur harus bisa menjadi emas. Bagaimana caranya? Bukan lumpur itu tiba-tiba dibaca-baca jadi emas. Tidak. Tetapi lumpur itu bisa dia carikan peminatnya. Jadi ada dua kata di dalam orang untuk menjadi pengusaha, yaitu S&D, supply and demand. Anda bisa mencari demand yang banyak dan bisa Anda menemukan mensuplai kebutuhan itu, maka Anda akan menjadi pengusaha. Di dalam situasi manapun, maka supply and demand ini adalah rumusnya. Apakah Anda di kota besar, atau Anda di kota kecil, atau di lingkungan RT Anda sendiri, pandailah mencari demand. Kebutuhan RT itu apa saja? Misalnya satu RT itu ada 100 orang. Anda bisa membaca kebutuhan satu RT itu beras satu hari berapa. Andaikan satu RT makan 1 kilogram sehari, maka akan ada kebutuhan beras 100 kilogram satu hari. Dan sebulan maka Anda akan perlu 3 ton beras. Kalau 3 ton itu Anda punya keuntungan 100 perak aja, maka Anda akan memperoleh keuntungan 3 ton, 3.000 kali 100. Itu Anda sudah punya income pendapatan. Jadi dua huruf ini, S&P, supply and demand, adalah kunci untuk Anda menjadi pengusaha. Selamat menjadi pengusaha, semangat dan fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.